Segala puji syukur hormat kemuliaan kembali kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa Sorgawi, pencipta langit bumi dan segala isinya. Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan bangsa Israel, itu juga Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa yang telah mengutus putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesua HaMasiah, untuk menyelamatkan setiap kehidupan orang yang percaya kepadamu. Dipermuliakan dan dikuduskanlah nama-Mu ya Bapa Yahweh Elohim. Nama-Mu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Di dalam nama-Mu ada keluputan. Di dalam nama-Mu ada pertolongan. Di dalam nama-Mu ya Bapa Sorgawi ada kekuatan sehingga kami tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kekuatan baru lagi lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua dan nyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah yang adalah juru selamat kehidupan kami sambut kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kembali saya dan saudara bersyukur di hadapan hadirat Tuhan, sebab kita hidup hanya karena anugerah dan kasih-Nya. Kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita ada di tempat ini di dalam hadirat Tuhan. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, bahwa saya dan saudara datang di tempat ini bukan hanya sekedar berjumpa dengan sesama kita, tetapi yang terutama kita datang dalam persekutuan ibadah. Kita berjumpa dengan Bapa kita di surga, kita berjumpa dengan kekuatannya, kita berjumpa dengan kuasanya. Sehingga saya terlalu yakin apabila kita berjumpa dengan Tuhan di tempat ini, maka kita pulang sebentar akan membawa kekuatan yang baru. Beruntunglah bagi saya dan saudara apabila berkesempatan duduk bersama-sama dalam persekutuan ibadah seperti saat ini. Karena firman Tuhan katakan ibadah mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Kekasih-kekasih Tuhan, bangsa Israel dikeluarkan dari tanah perbudakan tanah Mesir. Tujuan utama adalah beribadah. Tujuan utama supaya mereka memiliki persekutuan dengan Bapa Yahweh Elohim. Jadi betapa pentingnya bagi kehidupan saya dan saudara untuk selalu ada kerinduan terus bersekutu di dalam Tuhan, bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan. Walaupun kekasih-kekasih Tuhan, beberapa bulan ini dunia digemparkan, digoncangkan dengan perkara yang menjadikan umat Tuhan tidak lagi terkumpul seperti saat ini. Tetapi puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh persoalan. Kalau Tuhan saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita, maka apapun kehidupan saya dan saudara hadapi, pasti kita keluar sebagai pemenang. Sebab itu jangan kita takut dalam hal persekutuan ibadah bersama Bapa kita di surga. Saya dan saudara datang di sini berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saya dan saudara datang di sini berjumpa dengan juru selamat. Saya dan saudara bukan hanya sekedar menyelamatkan kita dari dunia ini masuk dalam kerajaan surga, tetapi Tuhan yang kita sembah menyelamatkan saya dan saudara juga selama kita di bumi ini. Apalagi saya dan saudara dalam menghadapi berbagai tantangan yang sementara melanda dunia ini. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sebab itu jagalah hati kita, jagalah pikiran kita, cara berpikir kita, supaya tetap berada pada posisi pikiran dan perasaan daripada Tuhan Yesus HaMasiah. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini kita akan kembali menerima makanan rohani kebenaran firman Tuhan yang diberi tema gaya hidup orang Kristen. Terambil di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7
sampai ayat yang ke-11. Gaya hidup orang yang percaya kepada kedaulatan Tuhan. Jemaat Tuhan diundang berdiri, kita akan membacakan bersama-sama ayat firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Sesuai dengan karunia yang telah dianugerahkan tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesua HaMasiah, Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, setiap komunitas kehidupan umat manusia di bumi ini yang dilatar belakangi dengan keyakinan, yang dilatar belakangi dengan ideologinya, maka pasti komunitas tersebut memiliki gaya hidup yang sesuai dengan ideologinya. Demikian juga komunitas orang yang dikatakan murid-murid Tuhan Yesus HaMasiah, komunitas daripada orang Kristen, komunitas daripada orang yang mengakui Yesua HaMasiah adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka tentunya ada pola, ada gaya kehidupannya. Saya dan saudara dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi artinya kehidupan orang Kristen, kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesua HaMasiah, itu memiliki ciri khas, itu memiliki gaya hidup, itu memiliki style kehidupannya, supaya dunia mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita agungkan melalui kehidupan saya dan saudara, melalui gaya kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan katakan, jadilah suratan daripada Yesua HaMasiah bagi dunia ini lewat kehidupan saya dan saudara. Kalau saya dan saudara serupa dengan dunia ini, tidak menggambarkan akan kepemimpinan daripada Tuhan Yesus HaMasiah dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Mari kekasih-kekasih Tuhan, dalam bacaan kita ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ingat, setiap kehidupan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus HaMasiah yang sudah naik ke surga, kemudian akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput setiap orang yang setia sampai langkah terakhir, maka firman Tuhan katakan, firman Tuhan ingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi saya dan saudara saat ini sementara menjalani kehidupan di dunia ini, bukan menjalani kehidupan yang tanpa batas, bukan menjalani kehidupan yang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat pertama dikatakan bahwa segala sesuatu di bumi ini ada waktunya. Ada waktu manusia lahir, ada waktu manusia meninggal dunia. Ada waktu memulai dan ada waktu mengakhirinya.
Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kehidupan saya dan saudara sementara berjalan, sementara bergerak menuju pada kesudahan segala sesuatu. Bukan menuju kepada keadaan yang tanpa batas. Bukan menuju pada keadaan yang tidak ada ukurannya. Tetapi firman Tuhan katakan, saya dan saudara sementara berjalan hari demi hari, waktu demi waktu, berjalan pada titik, yaitu menuju pada kesudahan segala sesuatu. Apakah itu pribadi maupun secara universal, bahwa saat ini sementara manusia berada pada keadaan menuju pada keadaan kesudahan segala sesuatu. Apapun latar belakang kehidupan kita, apapun usaha saya dan saudara, apapun pekerjaan kita, apapun keadaan kita, maka tetap firman Tuhan katakan, saya dan saudara sementara berjalan menuju kesudahan segala sesuatu. Baik manusia secara pribadi maupun secara global. Nah, kalau kita sudah menyadari akan hal ini, kalau saya dan saudara sudah mengerti bahwa kita sementara menuju kemusnahan segala sesuatu, apa sikap kita? Apa sikap kita? Apakah kita ketakutan? Apakah kita khawatir? Apakah kita tidak peduli dengan kesudahan segala sesuatu? Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi untuk menuju pada kesudahan segala sesuatu yang ada di depan kita, bisa saja saudara-saudara, sementara kita beribadah terjadi kesudahan segala sesuatu. Bisa saja sesudah kita keluar dari sini, tiba-tiba pribadi atau secara umum manusia sudah diperhadapkan pada kesudahan segala sesuatu. Oleh sebab itu, dalam hal menghadapi kesudahan segala sesuatu, maka penting bagi kehidupan kita ada penguasaan diri. Saya dan saudara saat ini menghadapi secara universal, secara global, menghadapi pergumulan di bidang kesehatan. Dunia dilanda dengan penyakit sampar, penyakit menular. Ini adalah tanda, ini adalah bagian daripada kesudahan segala sesuatu. Apa sikap kita saudara-saudara? Apa sikap saya dan saudara? Pertama, kuasai dirimu. Jangan terbawa terus dengan keadaan yang mencekam, yang menakutkan ini. Jangan saudara-saudara. Harus ada penguasaan diri. Kalau kita ada penguasaan diri, maka saya dan saudara akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi doa itu adalah suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Doa bukan hanya sekedar permintaan. Doa bukan hanya sekedar seruan. Karena manusia, firman Tuhan katakan, saya dan saudara kalau berdoa secara fisik terbatas. Bisa saja hanya waktu-waktu tertentu. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan, orang beriman ada doa di dalam roh. Amin, saudara. Kita jangan berpikir, wah ini Pak Dolfi tidak berdoa hari ini. Ingat, rohnya berdoa terus. Roh saya dan saudara tidak pernah istirahat, tidak pernah tertidur, tidak pernah lalai.
roh manusia kalau sudah dikuasai oleh Roh Kudus, maka rohnya menjadi aktif, rohnya menyala-nyala. Dan di dalam roh itu ada doa. Doa adalah hubungan yang baik, yang harmonis dengan Tuhan. Kalau secara fisik tentunya saya dan saudara tidak bisa berdoa 1 kali 24 jam. Berdoa terus. Besok lagi berdoa terus, besok lagi berdoa terus. Lalu sudah tidak ada kerjaan. Tetapi di dalam roh kita, di dalam kehidupan kita, ada tubuh jasmani yang terbatas, yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi ada tubuh rohani yang tidak pernah terbatas. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan, supaya roh kita menyala-nyala, agar saya dan saudara memiliki hubungan terus dengan Tuhan melalui dimensi rohani. Kalau hubungan saya dan saudara dengan Tuhan melalui dimensi fisik, itu memang sangat terbatas. Barangkali ya, ada yang 1 minggu 1 kali datang di gereja, ya secara fisik 1 minggu 1 kali dia berjumpa dengan hadirat Tuhan. Tapi ingat kekasih-kekasih Tuhan, di dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan bekerja. Dikatakan jenis mencari jenis. Bapa itu roh. Dan pekerjaan yang terjadi sekarang adalah pekerjaan Roh Kudus. Sehingga saya dan saudara harus memiliki roh yang menyala-nyala. Roh kita harus aktif. Dan untuk menjadi roh yang aktif, firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. Amin. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Untuk menghadapi pergumulan yang sementara melanda dunia ini, jadilah tenang. Untuk jadi tenang, harus ada penguasaan diri. Memang kenyataan yang sementara terjadi, dunia dihantam oleh pandemi COVID-19. Itu kenyataan. Tapi sikap saya dan saudara bagaimana? Apakah kita berada pada keadaan ketakutan? Berada pada keadaan khawatir? Berada pada keadaan cemas? Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. Kalau kita menghadapi musuh, hilang penguasaan diri kita. Musuh belum datang, engkau sudah dikalahkan. Musuh belum sampai di dalam hidupmu, engkau sudah dikalahkan. Kalau tidak ada penguasaan diri. Tetapi kalau ada penguasaan diri, maka ada ketenangan. Kalau sudah ada ketenangan, kita memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Roh kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, maka pasti dijamin apapun yang melanda dunia ini, saya dan saudara tetap keluar sebagai pemenang. Saya mau katakan kepada jamaat Tuhan, jangan dikalahkan oleh teror daripada iblis melalui pandemi yang sementara terjadi. Secara alamiah ada pandemi. Tetapi yang lebih berbahaya yang sementara terjadi adalah teror daripada kuasa kegelapan. Teror daripada iblis yang mendatangkan ketakutan, yang mendatangkan ketidaktenangan, yang mendatangkan kecemasan. Dan akan banyak orang sakit karena takut. Bukan karena kena virus, tetapi akan banyak orang yang sakit karena ketakutan. Berapa hari yang lalu ada ungkapan dari seorang psikolog. Dia katakan, pemerintah jangan hanya memperhatikan kesehatan secara fisik. Sebab sekarang sudah banyak orang sakit secara psikis. Karena ketakutan. Karena kecemasan. Saya tidak tahu kalau jemaat Tuhan yang sementara ibadah bahkan yang mengikuti di rumah. Apakah psikismu, apakah jiwamu masih tenang? Jangan sampai dilihat fisikmu kuat tetapi jiwamu sudah tidak tenang. Hatimu sudah tidak tenang.
Padahal firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat ibadah. Saya sangat yakin sekali jamaat Tuhan yang duduk dalam ruang ibadah ini, semua memiliki hati yang tenang. Amin. Sebab sia-sia kalau datang di ruang ibadah, datang di tempat hadirat Tuhan, kemudian hatimu penuh kecemasan karena berpikir jangan-jangan di ruangan ini atmosfernya sudah COVID-19. Karena mulai diungkapkan lagi katanya oleh WHO bahwa virus itu bisa menyebar lewat udara, katanya saudara-saudara, bisa berjam-jam. Padahal berapa bulan yang ke belakang dikatakan virus itu tidak menular lewat udara. Karena virus itu katanya berat, sehingga dia bisa langsung ciri di lantai. Tapi sekarang katanya lewat udara. Besok saudara-saudara akan datang lagi pernyataan virus seperti peluru mengejar orang. Tapi saya mau katakan, orang percaya ada kuasa Tuhan. Mau virus seperti peluru kendali, jangan takut. Ada Tuhan yang dahsyat. Jemaat Tuhan masih percaya ada Tuhan? Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Ini yang Tuhan inginkan. Misael, Hanaya dan Asaria bukan menghadapi virus corona, menghadapi dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi mereka katakan, tetap kami pegang janji Tuhan. Dan keselamatan itu sudah terjadi. Saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan yang tidak pernah terlelap. Dan bukan hanya Tuhan yang duduk disembah, tetapi Dia adalah Tuhan penjaga Israel. Bukan Tuhan yang tidak mampu menjaga umatnya. Kalau Tuhan yang saya dan saudara sembah tidak mampu menjaga saya dan saudara, hari ini tinggalkan Tuhan itu. Percuma menyembah Tuhan yang tidak mampu, menyembah Tuhan yang tidak sanggup menjaga saya dan saudara. Sehingga kita babak belur dengan pergumulan, babak belur dengan virus. Percuma menyembah Tuhan yang demikian. Tetapi saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah telah terbukti dapur perapian dipanaskan 7 kali lipat. Tidak menghanguskan hamba-hambanya. Itulah bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Dan Tuhan yang kita sembah kekal untuk selama-lamanya. Sudah terbukti orang Israel dikejar oleh tentara Firaun. Tidak ada jalan yang lain selain mereka menghadapi bahaya maut. Di depannya menghadapi lautan. Tapi saat itu Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, itulah Bapa Yahweh yang kita sembah juga, memberikan jalan keluar. Lautan menjadi daratan karena Tuhan yang disembah oleh sanggup menolong tepat pada waktunya. Jadi jangan takut saudara-saudara. Amin. Jangan takut. Memang di dunia ini banyak hal yang menggoncangkan. Tetapi jangan takut. Ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang bekerja untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan saya terlalu yakin firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Dia nyatakan Dia sanggup menjaga saya dan saudara, Dia menolong tepat pada waktunya, itu yang terjadi, itu yang terlaksana. Jadi dia jangan berpikir,
Wah, nanti ini ada virus, saya kena virus bisa mati. Kenapa? Mau takut mati? Firman Tuhan katakan, kematian orang benar berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan takut mati, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, orang yang mengasihi nyawanya akan kehilangan nyawanya. Orang yang mengasihi nyawanya akan kehilangan nyawanya. Karena saya dan saudara sudah menyerahkan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, itu sudah Tuhan punya urusan. Amin. Saya dan saudara sudah serahkan. Inilah hidupku. Setelah engkau dibaptis, maka engkau telah bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Hamasiah. Artinya hidupmu sudah di dalam Tuhan, sudah di dalam kuasa-Nya. Jangan engkau takut, sebab pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, ada Tuhan yang menolong. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 dikatakan, maut sekalipun tidak dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih Tuhan. Jangan jadi bilangan orang yang khawatir terus. Tanpa terasa saudara-saudara, dunia menghadapi sudah 1 semester. Ya toh? Januari, ini sudah bulan Juli, sudah lewat 1 semester. Kalau saya dan saudara berada pada ketakutan 1 semester, maka engkau akan mengalami gangguan pada tingkat jiwamu. Sebaliknya, kalau dalam perjalanan hidup kita ini, di hatimu ada kegirangan, di hatimu ada sukacita, di hatimu ada ucapan syukur, maka firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mau sehat saudara-saudara? Mau sehat? Jagalah hatimu. Biarlah hatimu penuh dengan sukacita. Hatimu penuh dengan kegirangan. Dan dalam ayat selanjutnya dikatakan, kalau kita sudah memiliki hubungan yang baik, ada penguasaan diri, ada ketenangan, dan dapat berdoa, maka ada hal yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang terutama yang mewarnai kehidupan saya dan saudara, yaitu kasihilah sungguh-sungguh seorang terhadap yang lain. Keadaan yang sementara melanda dunia ini, sadarlah, sementara mendegradasi kasih terhadap sesama. Sementara menghancurkan kepedulian terhadap sesama. Ini perlu jemaat Tuhan sadari. Dengan situasi yang terjadi sekarang, maka kasih bisa saja menjadi tawar. Karena sudah curiga satu sama lain. Amin, saudara. Sudah curiga satu sama lain. Bisa saja di dalam kehidupan berjemaat, kami juga hamba-hamba Tuhan, untuk berkunjung ke jemaat itu bisa saja sudah berpikir 7 kali lipat. Jangan-jangan jemaat ini tidak mau dikunjungi karena sudah terintimidasi pikirannya. Jaga jarak. Betul apa tidak saudara-saudara? Jaga jarak.
Dan ini tanpa disadari oleh kehidupan manusia, sementara mendegradasi kasih. Karena wujud dari kasih itu adalah persekutuan. Amin, saudara. Wujud daripada kasih secara alamiah adalah kebersamaan, persekutuan. Tetapi dengan adanya pandemi yang melanda dunia ini, maka dihindari persekutuan. Kalau dulu ada peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang terbalik, saudara-saudara. Sekarang dibalik oleh situasi. Dan bisa saja orang katakan, bersatu kita sakit, bercerai kita sehat. Bukankah ini setan punya kerja? Karena kekuatan daripada gereja mula-mula itu adalah persekutuan. Dan gereja mula-mula itu juga warna kehidupannya menjadi gereja akhir zaman, persekutuan. Ini tantangan, saudara-saudara. Di sisi lain dari segi kesehatan memang kita disuruh jaga jarak. Tapi firman Tuhan katakan, jangan tinggalkan persekutuan orang-orang benar. Jangan tinggalkan persekutuan orang-orang benar. Ini dilematis, saudara-saudara. Lalu sikap kita bagaimana untuk menyikapinya? Pertama, kalaupun persekutuan sesama jemaat Tuhan dibatasi oleh situasi, pertama persekutuanmu dengan Tuhan harus akrab. Itu yang terutama, saudara-saudara. Kalau ada batasan-batasan tertentu karena situasi dan kondisi, saya ingatkan, persekutuanmu dengan Tuhan itu harus tetap harmonis. Untuk menjadi harmonis persekutuan kita dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya terlalu yakin, kalau persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi itu sudah sangat harmonis, maka Tuhan akan membawa saya dan saudara pada kekuatan yang lebih lanjut. Mau bersekutu dengan anak-anak Tuhan, tetap kita kuat dan teguh, tidak takut-takut lagi. Kekasih-kekasih Tuhan, keadaan yang sementara menggiring kehidupan manusia pada situasi yang tidak menentu sampai sekarang ini sudah berdampak negatif terhadap kehidupan rohani jemaat. Kalau dulunya orang katakan Tuhan segala-galanya, bisa saja sekarang Tuhan dinomor duakan. Jaga jarak dinomor satukan. Saudara-saudara, ini contoh-contoh perubahan karakter, perubahan sikap daripada manusia setelah 6 bulan ini dilanda oleh pandemi. Terjadi perubahan sikap. Ya, contoh saja saya dan saudara dalam kehidupan sehari-hari. Oke lah, kalau berbicara tentang kesehatan, puji Tuhan, sekarang seluruh dunia berubah sikapnya. Dari tidak menjaga kebersihan, sekarang mencuci tangan bisa 1 hari sampai puluhan kali. Sudah dicuci lagi,
hand sanitizer lagi. Hand sanitizer kering, lewat di tempat cucian, cuci lagi. Saya sudah dicuci, dikeringkan dengan tisu, semprot lagi hand sanitizer. Ini sudah kelebihan kebersihan. Kalau sudah bersih, apa yang kita takutkan lagi, saudara-saudara? Amin. Saya terlalu yakin orang-orang datang di tempat ibadah, itu dari rumah sudah bersih semua. Amin. Bajunya sudah disetrika, sudah disterilkan, di dalam kendaraan juga hand sanitizer kalau perlu habis 1 liter. Sampai di gereja diukur suhunya. Cuci tangan lagi. Puji Tuhan sudah bersih semua. Tapi hati harus bersih juga. Jangan tanganmu bersih, fisikmu bersih, tetapi hatimu penuh dengan kewaspadaan, kecurigaan. Ada tetanggamu di samping kananmu batuk, langsung engkau tegang, hilang penyerahanmu kepada Tuhan. Saudara-saudara, puji Tuhan ini tidak ada yang kedengaran batu-batu, barangkali sudah ditahan-tahan ini. Tapi saya mengatakan kalau ada yang batu silakan, tidak apa-apa. Tadi waktu diukur, ada yang diukur suhunya, suhu badannya. Mudah-mudahan yang mengukur dan alat ukurnya juga punya validasi yang bagus. Sebab banyak kejadian. Menit ini diukur oleh alat yang satu 3,7. Diukur dengan alat yang satu 3,6. Perbedaan 1 derajat itu mempengaruhi sekali sekarang, saudara-saudara. Apalagi 3,7 kemudian naik 3,8. Ada peristiwa di kompleksnya anggota jemaat di perumahan. Saya tidak perlu sebutkan perumahan. Yang jaga pos itu dia ukur kepada seorang ibu, dia katakan, ibu punya suhu 8,5. Ibu yang diukur suhu badannya ketakutan, langsung lari ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit diukur bukan 38,5 tapi 35,8. Bayangkan cuma kesalahan 38 dan 35. 38,5 kemudian 35,8. Bikin orang ketakutan. Ini contoh-contoh keadaan yang sekarang. Yang sangat mempengaruhi, kuat sekali mempengaruhi tingkat psikologi manusia. Kalau tahun kemarin mau 39, mau 40, 41 tidak peduli. Tapi sekarang kalau 7,8 orang ketakutan, saudara. Bukan cuma yang bersangkutan ketakutan, tetangga-tetanggamu ketakutan. Ini tetangga saya suhu tubuhnya 3,8 padahal dia habis olahraga, saudara-saudara. Oleh sebab itu saat ini mari kita harus tetap mempertahankan kasih persaudaraan. Amin. Kasih persaudaraan. Saudaramu yang ada di samping kiri kananmu, muka belakang di ruangan ini adalah orang-orang sehat. Amin. Jangan engkau duduk kemudian sampai melirik ke kirimu sudah susah karena dia pikir jangan-jangan ada corona di sebelah ini. Yakin dan percaya setiap kehidupanmu yang sudah datang di rumah Tuhan
engkau adalah orang-orang yang sehat. Bukan orang yang sakit. Firman Tuhan katakan kamu harus beribadah kepada Bapamu di surga. Dan Dia akan memberkati roti makanan, air minuman. Dan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Jadi kalau mau sehat, ibadah kepada Bapa Surgawi. Amin. Kalau mau sehat, hiduplah dalam persekutuan yang harmonis dengan Bapa kita di surga. Dan jagalah hatimu. Memang secara medis di Sulawesi Utara ini terkonfirmasi positif sudah di atas 1.000. Sudah 1.000 berapa sekarang? Pokoknya 1.000 lebih. Dan saya tetap katakan jangan takut. Karena Bapa Surgawi menolong saya dan saudara. Dan marilah kita tetap mengasihi sesama kita. Kita tetap mengasihi, peduli dengan sesama kita. Kasih menutupi banyak sekali kekurangan. Orang yang melimpah dengan kasih Tuhan di dalam hidupnya, orang yang melimpah kasih Tuhan di dalam hatinya, dia pasti menutupi kekurangan sesamanya. Kalau hidupmu hanya melihat kekurangan sesamamu, berarti engkau tidak ada kasih di dalam hidupmu. Tidak ada satu orang pun manusia di bumi ini tidak ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Siapapun hidupmu, pasti ada kekurangan. Dan kalau saya dan saudara hanya melihat kekurangan sesama kita, maka otomatis di situ kehidupan kita tidak ada kasih daripada Tuhan. Setiap ketemu hanya dilihat kekurangannya, apalagi kekurangannya yang sudah dibuang jauh-jauh, kekurangan yang sudah dikuburkan di dalam air baptisan, kemudian masih diungkit-ungkit lagi, masih diceritakan lagi, berarti hidupmu tidak ada kasih Tuhan. Orang yang ada kasih Tuhan, dia menutupi kekurangannya. Orang yang ada kasih Tuhan, dia dapat melayani sesamanya. Walaupun sesamanya lagi batok-batok. Amin, saudara. Ditantang hamba-hamba Tuhan. Jangan engkau ketakutan mau doakan sesamamu karena engkau mendapatkan informasi di sana sementara panas tinggi, kemudian batuk dan lain-lain. Wah, ciri-ciri daripada COVID-19. Doa saja jarak jauh, doa saja lewat HP. Kalau pendoa juga sudah ketakutan, apalagi yang didoakan. Jangan takut karena Tuhan menyertai kita semua. Bagian yang berikut ayat yang ke-19 dikatakan, orang yang punya kasih memberi tumpangan seorang akan yang lain. Amin, saudara. Memberi tumpangan bagaimana kekasih-kekasih Tuhan? Ya, contoh yang sederhana secara alamiah, secara fisik. Kalau saya ada kendaraan, kemudian kendaraan masih memungkinkan orang bisa naik lagi. Kalau saya punya kasih, silakan naik, ini masih ada tempat duduk. Itu memberi tumpangan. Tapi situasi sekarang, karena sudah COVID-19, jaga jarak. Di kendaraan kalau perlu cukup 2 orang, biar tempat duduk 7 orang.
berubah keadaan saudara-saudara. Berubah situasi. Padahal firman Tuhan katakan, berilah tumpangan. Secara rohani, memberi tumpangan artinya hati yang peduli kepada sesama. Bukan hati yang tidak peduli kepada sesama, tapi hati yang peduli kepada sesama. Ingat situasi keadaan sekarang, sadar atau tidak sadar, hai umat manusia, hatimu berada pada keadaan digerogoti kepedulian kepada sesama. Berada pada situasi, hatinya tidak lagi peduli kepada sesama, hatinya tidak lagi memberi tumpangan kepada sesamanya. Padahal ini firman Tuhan sudah ingatkan. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jadi ada kendaraan, kalau ada yang mau menumpang, silakan. Tidak bersungut-sungut. Sementara engkau berjalan, jangan engkau berpikir, jangan-jangan ini yang menumpang ini ada corona. Sehingga setelah penumpang itu turun, dia langsung ambil hand sanitizer, langsung semprot terus. Semua bakteri, virus mati semua. Tapi dijaga jangan sampai kendaraanmu ber-AC, ditutup rapat-rapat kacanya, kemudian engkau menyemprotkan dengan zat kimia di dalam. Itu juga bisa berbahaya dalam hidup. Memakai masker juga jangan sampai dalam waktu yang panjang. Karena kehidupan kita dalam hal pernafasan, setiap kita hirup O2, kita keluarkan adalah CO2. Itu sudah gas beracun. Nah, kalau itu dihirup lagi, artinya masuk lagi di paru-paru kita, itu zat beracun. Kalau pakai masker sampai waktu yang lama, itu bisa saja membahayakan pribadi kita. Sebab itu bagi saya dan saudara, kita mengikuti juga arahan daripada atau protap daripada kesehatan. Tapi kita juga harus peduli dengan kesehatan kita. Amin. Jangan karena ketakutan sudah keluar pakai masker sampai tidur masker. Mudah-mudahan tidak ada yang ada model seperti demikian di tempat ini. Karena pikir ini virus sudah berterbangan di udara. Tidur pun pakai masker, saudara-saudara. Ini sudah sangat membahayakan. Jiwanya tergoncang, kesehatannya juga tergerus. Karena terlalu mengikuti protap kesehatan sampai mau makan pakai masker. Tinggal diselipkan itu ubi kayu dari bagian bawah masker. Saudara-saudara, dari segi kesehatan, masker jangan, kalau tidak digunakan jangan taruh di leher. Karena di bagian leher ini juga bisa saja banyak kotoran. Ya toh? Bukan virus, maksudnya kotoran. Setelah engkau gunakan lagi, bisa saja sudah tidak steril lagi. Nah, kalau kita perhatikan, ini di dunia ini virus semua, saudara. Bukan cuma COVID-19. Ini jutaan virus yang sementara ada di bumi ini. Mau bukti, saudara-saudara, wajahmu yang sudah engkau anggap steril, coba ambil kapas kemudian lihat di mikroskop. Kalau bukan penuh bakteri dan lain-lain.
Jadi kalau saya dan saudara-saudara kebingungan karena di rambutmu ada bakteri, di wajahmu ada bakteri, bisa saja engkau berpikir pulang saja ke rumah Bapa supaya tidak ada bakteri di sana. Tapi saya mau katakan, apapun keadaan yang kita hadapi, ada Tuhan yang menolong. Amin. Ada Tuhan yang menjaga. Ada Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Sebab itu hatimu jangan bersungut-sungut. Bagian ayat yang terakhir. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Situasi yang bikin sesamamu kuat apabila bicaramu adalah bicara yang seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Bicaramu ada nasihat, bicaramu ada penguatan-penguatan, bicaramu bukan bicara yang mengintimidasi. Kehidupanmu, bicaramu penuh kasih, bicaramu bikin orang senang mendengar, maka itu menjadi berkat bagi sesamamu. Bicara saya dan saudara. Jangan setiap kita ketemu kemudian langsung kita saling mempersalahkan satu sama lain. Maka itu tidak sesuai dengan arahan firman Tuhan. Mari berbicaralah seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Modal orang melayani bukan karena pintarnya dia berbicara, bukan pintarnya dia berdoa. Modal utama orang yang melayani sesama adalah kekuatan daripada Tuhan. Nah, kalau saya dan saudara ada kekuatan daripada Tuhan, melayani siapapun kita tidak perlu curiga satu sama lain, kita tidak perlu sakwa sangka satu sama lain, karena ada kekuatan daripada Tuhan yang menolong saya dan saudara, yang melengkapi kehidupan saya dan saudara, supaya Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan saya dan saudara. Bukan pribadi kita yang dipermuliakan. Ingat, kalau saya dan saudara Tuhan percayakan untuk mengerjakan pelayanan kepada sesamamu, maka biarlah Tuhan yang dipermuliakan dalam pelayananmu. Bukan pribadimu yang dipermuliakan di dalam pelayananmu, tetapi Tuhanlah yang dipermuliakan di dalam pribadi dan di dalam pelayanan saya dan saudara. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita ambil sikap kita untuk masuk dalam penyembahan.